Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal di kesempatan pagi yang cerah ini di Sido Arum Godean, Kapanewon Godean, Sleman, Yogyakarta. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kita akan melangsungkan satu kajian dengan mengangkat tema mengenal Khawarij. Walhamdulillah, Al-Ustadz Nidhal Masyhud hafizahullah saat ini sedang safari dakwah di Jogja, sehingga kajian pagi ini kita manfaatkan beliau untuk memberikan penjelasan seputar masalah pengantar mengenal Khawarij. Jadi nanti kajiannya saya akan menyampaikan materi 1,5 jam, beliau 3 jam, totalnya 4,5 jam. Jenengan sanggup buatan? Saestu. Ya. Tapi karena melihat kondisi jamaah yang mungkin nanti keberatan, maka yang jatah saya kurangi dan nanti akan diisi sepenuhnya oleh beliau. Sementara mungkin di antara Bapak Ibu yang menghendaki untuk diskusi baik berkaitan dengan tema pagi ini maupun untuk pertanyaan tema yang lain, seperti biasa bisa disampaikan dalam bentuk tulisan dan nanti juga boleh disampaikan secara langsung. Terima kasih Pak. Taib, karena waktu kita terbatas sampai syuruk sebagaimana biasa, kita langsung saja mempersilahkan kepada beliau untuk memberikan sedikit pengantar tentang mengenal Khawarij. Atau sebelumnya saya kasih mukaddimah. Jadi jamaah pagi ini jumlahnya jauh lebih banyak. Yang kelihatan saja sekian. Yang enggak kelihatan wallahu a'lam. Dan biasanya kita kajian dengan mengacu kepada buku Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. Lalu kali ini bertepatan dengan pembahasan tentang orang yang mereka keluar dari jamaah, sehingga kita angkat tema terkait masalah fenomena Khawarij. InsyaAllah beliau akan berikan sedikit penjelasan tentang itu. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man ulhima rusydah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kesempatan pagi ini kita diberikan kesehatan ya, insyaallah lahir dan batin bisa melaksanakan ibadah bersama dan kita isi insyaallah dengan sedikit membicarakan salah satu persoalan yang berkaitan erat dengan keberagamaan kita, sekaligus wawasan mengenai sejarah dan akidah. Nah, sebetulnya membahas tentang sekte-sekte dalam agama, apalagi membahas tentang Khawarij, ini sekian persen pembahasannya, Bapak Ibu, adalah pembahasan yang belum tentu berkaitan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu memang penting diketahui oleh orang yang tekun mendalami, mempelajari sejarah pemikiran, sejarah konflik, dan juga rincian detail pembicaraan akidah di dalam agama Islam dan dalam kronologi yang terjadi sepanjang sejarah. Tetapi sebetulnya yang berkaitan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya kita yang ada di Indonesia, mungkin ya hanya sekian persennya.
Oleh karena itu kesempatannya singkat, ya mungkin kita tidak terlalu masuk ke detail. Saya sendiri pun tentang Khawarij ini tidak begitu banyak hafal. Ya, nama-nama, tahun-tahun, kemudian buku-bukunya. Karena rata-rata sekte-sekte Khawarij yang ada dalam sejarah itu pun sudah punah. Tetapi kita bisa fokus nanti melihat pada pokok-pokok pemikiran atau pendirian dari sekte yang disebut sebagai Al-Khawarij ini, yang kira-kira penting bagi kita, termasuk bagi kita yang ada di Indonesia, mana-mana saja hal-hal yang perlu untuk diwaspadai, ya, supaya kita tidak terjerumus ke situ. Dan karena sekte Khawarij ini juga masih ada sisanya sampai zaman sekarang, juga agar kita menjadi lebih waspada. Itu. Nah, bicara tentang sekte, sekte itu maksudnya yang punya pendirian-pendirian tertentu, ya, biasanya juga punya tokoh-tokoh dan buku-buku tertentu yang berbeda dengan kelompok ataupun sekte-sekte yang lain. Sebutan sekte atau firqah itu sebetulnya netral, ya. Bisa untuk kelompok-kelompok yang dinilai menyimpang, lalu kelompok yang benar itu sendiri juga disebut sekte. Tapi sekte yang selamat, al-firqah an-najiyah. Firqah itu sekte, najiyah itu yang selamat. Sebab dikatakan dalam hadis, kulluhum finnari illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Nah, di neraka ini bisa terpenuhi, bisa juga tertutupi dengan beberapa kebaikan dan seterusnya. Ya, jangan dipahami kemudian di neraka otomatis tanpa ada syarat dan ketentuan, tetap ada syarat dan ketentuan. Lalu yang disebut sebagai al-firqah an-najiyah atau sekte yang selamat, bukan berarti semua orang yang mengaku ataupun betul-betul menjadi bagian dari sekte yang selamat ini juga murni akan selamat. Tetap nanti ada penghitungan dosa, tetap nanti ada penghitungan atau perbandingan kebaikan dan keburukan. Nanti insya Allah kita akan masuk ke situ, karena sekte Khawarij itu juga punya masalah dalam pemahaman mengenai iman dan kafir, mengenai surga dan neraka, mengenai apakah orang nanti punya peluang untuk mendapatkan syafaat atau tidak dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, karena kita sudah mengerti bahwa di dalam sejarah umat Islam yang asalnya adalah umat yang satu, dan sampai sekarang memang merupakan umat yang satu, ya, tapi dulu bersatu di bawah arahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian secara umum masih bersatu, ya. Lalu sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi mulai muncul benih-benih perpecahan, dan itu sudah ada di masa para sahabat masih hidup. Lalu kemudian semakin lama semakin besar perpecahannya, dan memang itu sudah diinformasikan sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sendiri pernah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar umat ini tidak dibinasakan dengan satu penyakit wabah yang memunahkan mereka. Itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ataupun dalam sebagian riwayat tidak dipunahkan oleh satu bencana alam, itu dikabulkan oleh Allah. Kemudian beliau juga berdoa agar umat ini tidak dipunahkan, dihabisi oleh musuh yang menyerang mereka. Itu pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa saksikan para jamaah, sejak masa Rasulullah, kemudian sepeninggal beliau, masa Khulafa Rasyidun, masa Daulah Umayyah, ya, kemudian masa Daulah Abbasiyah di Baghdad dan Timur Tengah dan sekitarnya menyebar luas ke kiri dan kanan, termasuk Daulah Umayyah yang ada di Andalusia.
Sampai kemudian ketika Daulah Abbasiyah ini tumbang, lalu muncullah kesultanan-kesultanan baru yang kecil maupun yang besar. Mulai sebelum itu ada Kesultanan Ayyubiyah, ya. Ada masa Mamluk atau orang-orang yang asalnya budak kemudian menjadi penguasa. Ada Kesultanan Utsmaniyah yang berkembang besar sehingga juga disebut khilafah. Dan sampai setelah runtuhnya kekuasaan-kekuasaan lama itu, umat Islam tidak pernah dipunahkan oleh musuh dari luar. Tetapi Rasulullah kemudian berdoa juga agar alla yakuna ba'sahum bainahum syadida. Agar tidak terjadi perpecahan atau pertengkaran besar di antara tubuh umat Islam. Ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu memang sudah digariskan umat Islam sejarahnya mengalami perpecahan. Nah, di sini kita punya tantangan, punya ujian. Kalau umat Islam zaman Rasul sampai sekarang semuanya kompak, kan tidak ada sulitnya mencari kebenaran. Ya kan, sudah sangat jelas, gamblang. Tapi ketika ada perpecahan, nah di situ jadi tantangan, ujian bagi kita untuk mau sinau, mau belajar, mencari ini mana ini yang benar. Ya. Kemudian lebih bertanggung jawab ketika milih salah satu pandangan atau berpihak ke salah satu kelompok. Saya memberikan pendahuluan ini kenapa? Karena Al-Khawarij itu, para jamaah sekalian, adalah bisa kita katakan kelompok pertama yang muncul sebagai kelompok yang menyempal atau menyimpang dari umat Islam. Itu sudah muncul di masa Khalifah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Khawarij ini asalnya adalah para pendukung Ali, bagian dari pasukannya Ali bin Abi Thalib. Jadi dua kelompok yang pertama muncul itu dua, Khawarij dan Syiah. Dua-duanya asalnya adalah pendukung Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Syiah menyatakan diri masih loyal dan mendukung Ali bin Abi Thalib, ya. Tetapi kemudian muncul sikap-sikap berlebihan, kemudian akhirnya muncul beberapa riwayat yang sebetulnya palsu, tetapi mereka nyatakan itu berasal dari Ali atau berasal dari keturunan Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian menganggap karena saking berlebihannya Ali bin Abi Thalib dan beberapa keturunannya terbagi macam-macam. Lalu kemudian yang terkenal adalah Syiah 12 yang menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian putra beliau Al-Hasan Ibnu Ali dan adiknya yaitu Al-Husain bin Ali, kemudian beberapa keturunan mereka, ya, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Shadiq, Musa Al-Kadzim dan seterusnya. Ini sebagai para imam, yaitu pemimpin, tetapi maksum, terjaga dari kesalahan. Sehingga ucapannya, perkataannya itu dianggap senilai dengan ucapan atau perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini muncul satu problem seperti itu, mengkultuskan beberapa individu di dalam Islam yang sebetulnya bukan seorang nabi, ya orang-orang mulia, tetapi tidak sampai kemudian derajat maksum. Kemudian apa? Menganggap semua yang pernah berkonflik dengan mereka itu sebagai lawan dari tokoh yang maksum ini. Jadi seakan-akan lawan dari seorang nabi. Dan lebih parahnya, yang dianggap sebagai lawan itu termasuklah sahabat-sahabat yang besar yang dianggap merebut hak mereka selaku penerus Rasulullah SAW. Maka kemudian dimusuhilah Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum, dimusuhi pula istri-istri Rasulullah, Aisyah, Hafsah, ya, radhiyallahu anhuma, dan umumnya para sahabat, kecuali tinggal beberapa sahabat seperti Ammar bin Yasir, ya, seperti Salman Al-Farisi yang dianggap selamat. Gitu. Jadi panjenengan bisa bayangkan Rasulullah ditemani sekian banyak sahabat, itu rata-rata dianggap sebagai orang-orang yang menyimpang, ya, orang-orang yang layak untuk dilaknat, bahkan sebagian dikatakan sebagai orang-orang yang kafir. Nah, ini satu. Khawarij ini sebaliknya. Khawarij ini, ya, mendowngrade
sahabat-sahabat yang mulia itu ya, dinyatakan sebagai kafir. Termasuk dalam hal ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau kita baca buku-buku Khawarij yang asli atau kutipan dari mereka, memang ada beberapa perbedaan. Ya. Lalu ada statement umum, kami ini ridho dengan para sahabat, kami ini loyal dengan mereka. Tapi ada pula statement-statement tegas yang menyatakan, misalnya bahkan dalam sekte Khawarij yang paling ringan, ya, disebut dalam sejarah namanya Ibadiyah, ada statement yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu lam yakun musliman. Sama sekali memang bukan orang kafir dan mati dalam kondisi kafir. Ini Ali bin Abi Thalib yang asalnya mereka ini bersama dengan beliau. Ya, tapi kemudian dianggap menyimpang. Nah, ini gambaran secara umum Khawarij yang kaitannya secara awam kita bisa melihat ciri khasnya. Lalu yang terakhir, ya, secara sejarah lagi ya, bisa diketahui dengan jelas bahwa firqah atau sekte yang namanya Khawarij ini memang ada secara jelas pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada yang menyebutkan bahwa sebelum itu sebetulnya bibit-bibitnya sudah ada. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sudah muncul sekelompok kalangan, ya, dari bukan dari kalangan sahabat yang memberontak Utsman bin Affan, dan pemikir muncul. Khawarij itu kan berasal dari kharaja yakhruju, khurujan, keluar. Dalam hal ini adalah keluar dari jamaah umat Islam, keluar dari persatuan umat Islam, lalu melawan sang pemimpin umat Islam. Ketika umat Islam masih kompak dengan satu pemimpin, kompak dengan negara yang menjalankan syariat Islam, ya. Khususnya pada masa Khalifah Utsman bin Affan, sehingga sampai seorang khalifah, ya, yang disepakati sebagai khalifah oleh umat Islam itu sampai diberontak bahkan dibunuh. Jangan bisa bayangkan Khalifah Utsman yang punya jasa besar memperluas wilayah Islam ke berbagai tempat, punya jasa besar menyatukan umat Islam dalam hal rujukan utama mereka yaitu kitab suci Al-Quran. Beliau kemudian mencetak Al-Quran, dikirimkan ke Mekah, satu dikirimkan ke Kufah, satu dikirimkan ke Basrah, satu dikirimkan ke Syam, satu lagi untuk masyarakat Madinah, satu lagi untuk beliau pegang. Itu kan jasa yang luar biasa. Ya, tapi karena satu dua isu kemudian diberontak bahkan sampai dibunuh. Nah, ini sudah muncul. Lalu bibit yang lebih dini lagi sudah muncul pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang tokoh disebut sebagai Dzul Khuwaisarah. Ya, ketika Rasulullah membagi harta rampasan perang, dan Rasulullah dalam membagi itu punya siasat dan strategi yang jitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang terkenal jasanya besar tapi tidak begitu diberi dibandingkan dengan orang yang memang dipandang oleh Rasul ini semacam kaum mu'alaf yang ditundukkan hatinya, kadang-kadang diberi lebih. Nah, itu kebijakan Rasulullah dan itu sudah disaksikan oleh Allah Azza wa Jalla. Proses pembagian itu ketika tidak ditegur oleh Allah, ya berarti memang itu pembagiannya adil. Nah, dia kemudian datang mengatakan, ya Muhammad a'dil, wahai Muhammad berlaku adillah. Dari cara bicara saja sudah tidak sopan. Menyebutnya langsung nama, wahai Muhammad. Nah, Rasulullah itu di dalam Al-Quran saja tidak pernah dipanggil oleh Allah dengan nama di dalam Al-Quran. Tidak ada ya Muhammad. Dipanggilnya ya Rasulullah atau ya ayuhan Nabi. Ini kalau memanggil, kalau menyebut tidak apa-apa. Muhammadun Rasulullah, atau kalau kita dalam berdoa Allahumma sholli ala Muhammad, tidak perlu ditambahi karena kita sedang bicara dengan Allah Azza wa Jalla yang maha kuasa, lalu menyebut nama Rasulullah untuk diberikan karunia dan beliau adalah seorang hambanya. Tapi ketika menyebut itu tidak boleh menyebut langsung nama. Bahkan para istri Rasulullah, para paman beliau yang masuk Islam pun menyebutnya ya Rasulullah. Ini langsung ya Muhammad. Kemudian apa perkataannya? I'dil, berlaku adil. Kata Rasul, faman ya'dil idalam adil. Siapa lagi yang akan berlaku adil kalau saya sudah dianggap tidak adil? Aya'manunillahu ala ahlil ardi wala ta'manunani.
Allah sudah mempercayai aku ya, untuk menjadi utusannya, untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi, kalian malah tidak percaya dengan aku. Nah, lalu kemudian Rasulullah memberikan peringatan kepada para sahabat, yakhruju min dhi'ai hadza, ya, akan keluar dari keturunan atau komplotan orang ini satu kaum yang nanti punya banyak penyimpangan. Itulah Khawarij. Yang disebut Rasulullah yamrukuna minad-din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Dia keluar dari agama seperti keluarnya anak panah ya, dari mangsa yang dipanah. Kita bisa bayangkan, anak panah keluar dari mangsa. Bagaimana caranya? Berarti panahnya sangat kencang, sangat kuat, sampai kijangnya misalnya ya, atau trowelu kalau kecil, itu ketika dipanah tembus. Dan sampai tidak ada bekas darah di panah itu saking kencangnya. Banyak sekali hadis yang menceritakan tentang Khawarij, dan mungkin satu-satunya sekte yang hadis-hadisnya sedemikian jelas disebut oleh Rasulullah dengan ciri-cirinya itu adalah Khawarij ini. Disebut tadi keluar dari agama, disebut mereka ini rajin sholat, disebut rajin puasa, ya, tahkiru sholatukum sholatihim, ya, sholat kita dibanding sholat mereka seakan-akan tidak selevel, ya. Mereka rajin membaca Al-Quran, tapi disebut oleh Rasulullah tidak sampai nyampe batas tenggorokan atau batas kerongkongan. Jadi membaca tapi tidak masuk ke hatinya. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Disebut oleh Rasulullah mereka ini nanti adalah hudatsaul asnan. Usianya masih muda. Ada yang masih muda di sini. Insya Allah bukan bakat Khawarij. Karena menjadi orang muda itu bukan sifat yang negatif, ya. Tapi dia potensi yang punya dua mata pisau. Bisa jadi negatif, ya, kalau punya sifat seperti Khawarij ini bisa jadi positif. Sufahaul ahlam, pemikirannya itu bodoh, ya. Tidak mendalam, ya. Karena belum berpengalaman tapi gerusa-gerusu, buru-buru, ya, suka menghakimi orang. Nah, seperti ini, itu bibit-bibit Khawarij. Tapi yang betul-betul kelihatan sebagai satu kelompok yang punya komunitas jelas, bahkan punya pasukan, bahkan menghadapi Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang muncul khususnya sejak perang Siffin. Perang Siffin itu sekitar tahun 37 Hijriah. Ya. Jadi masih masa-masa awal sejarah umat Islam. Lalu kemudian sebagian mereka, ya, singkat ceritanya itu para jamaah, jadi mereka ini mengusulkan agar Khalifah Ali menghentikan peperangan karena dari pasukan seberang, pasukan Syam itu sudah mulai mengangkat Al-Quran. Nah, kalau sudah diminta untuk tunduk pada hukum Al-Quran, ya harus tunduk. Nah, ini dipenuhi oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian singkat kata berlangsunglah perundingan, muncul kesepakatan bahwa mengenai khalifah itu akan ditunda di tahun depan. Nah, mulai saat itu mereka protes. Kok kita mencari hakim selain Al-Quran, yaitu orang-orang yang tadi berunding, dalam hal ini pasukannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, ya, radhiyallahu anhu. Pasukannya Muawiyah dan pasukan Syam diwakili oleh Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Mereka menyepakati hal ini, dianggap bahwa kalian memindahkan hakim dari Al-Quran itu kepada manusia-manusia. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, Al-Quran itu, ya, jadi Al-Quran yang kita baca sekarang itu kan tertera di dalam mushaf, ada tulisan-tulisan. Itu dalam proses kita menjadikan Al-Quran sebagai hakim, pasti pelaksanaannya, ya, dan penerapannya kan melalui orang-orang. Wa innama yantiqu bihi ar-rijal. Ya, Al-Quran ini akan dibunyikan oleh orang-orang yang dipercayai untuk memutuskan perkara. Itulah yang menggunakan Al-Quran sebagai dalilnya. Jadi tidak ada pihak setelah Rasulullah SAW, ya, yang dia bisa dikatakan sebagai ganti dari Al-Quran. Lalu berhakim dengan mushaf kan juga tidak mungkin. Ya. Kertas kita datang terus minta
keputusan ini yang benar yang mana, ini pasukan Kufah ataukah pasukan Syam? Ya, khalifahnya yang benar siapa? Kan tidak mungkin bunyi sendiri, pasti dibunyikan oleh manusia-manusia mengambil kesimpulan itu, yastambituna minhum, mengambil hukum ataupun kesimpulan dari kitab suci Al-Quran itu. Jadi dalam penerapannya ya Al-Quran pasti diterapkan melalui manusia-manusia. Nah, maka ketika kemudian diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka memunculkan slogan-slogan la hukma illa lillah, tidak ada yang berhak memutuskan hukum itu selain Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kalimatu haqqin urida biha batil. Itu ucapan yang benar. Memang tidak ada yang layak menjadi pemutus perkara selain Allah, tapi maksud mereka keliru. Ujung-ujungnya mereka ingin menjadikan diri mereka sebagai hakimnya, pengganti dari Abu Musa, pengganti dari Amr bin As, pengganti dari Ali, pengganti dari Muawiyah. Kan begitu. Nah, ini para jamaah sekilas secara gambaran awal munculnya Khawarij. Dan itu kemudian berkembang ya pada masa mereka memisahkan diri dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau memberikan tiga pasal atau 3 poin ya. Yang pertama, la namna'ukum min masajidillah. Kalian silakan sholat di masjid-masjid kami. Ya. Dipersilakan. Ya. Wala namna'ukum minal fai'i ma dumtum ma'ana. Kami juga tidak menghalangi kalian ikut mendapatkan harta rampasan perang selama kalian ikut berjihad bersama kami. Wala nubadirukum atau nabda'ukum biqitalin illa an tabda'una. Kami tidak akan mulai meringkus kalian kecuali kalian duluan memerangi jamaah umat Islam. Beliau Khalifah Ali bin Abi Thalib juga mengutus Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma untuk berdiskusi dengan mereka. Lalu tobatlah sebagian orang. Bahkan Ali bin Abi Thalib juga diskusi langsung dengan mereka. Tobat sebagian orang, sebagian kelompok masih belum. Dan jumlahnya cukup banyak. Lantas kemudian karena mereka tetap menolak, ya, mereka tetap menghalalkan darah Khalifah Ali dan umat Islam, akhirnya diperangi karena ini sudah kelompok yang membangkang atau membelot. Ya. Lalu tertinggallah, konon diceritakan dalam sejarah itu sekitar 7 orang saja. Nah, 7 orang ini ternyata menyebar, memunculkan lagi apa? Ini bahaya laten, ya, membentuk kelompok-kelompok. Lalu muncul beberapa kelompok Khawarij dalam masa Daulah Umayyah masih muncul. Terus pemikirannya masih tertinggal sampai zaman sekarang, ya, tetapi hanya tinggal sedikit. Namanya kelompok Ibadiyah. Ini yang punya sejarah Khawarij langsung. Adapun yang kemudian kelompok yang tidak mengaku sebagai keturunan Khawarij, ya, tetapi jatuh pada penyimpangan yang sama, ya ada juga muncul beberapa kelompok yang utamanya pada 2 poin. Nah, ini terakhir. Pertama pada 2 poin. Pertama soal mudahnya mengkafirkan orang yang belum layak untuk dikafirkan. Pelaku dosa atau dosa besar bagi Khawarij itu sudah kategori apa? Kafir. Karena sudah kafir, maka darahnya halal, ya. Kemudian nanti di neraka juga akan di akhirat akan dimasukkan ke neraka, ya. Ini konsekuensi keduanya. Lalu kemudian tidak ada kesempatan untuk mendapatkan syafaat. Nah, ini inti dari penyimpangan akidah Khawarij di dalam persoalan itu. Ada beberapa persoalan lain, tapi paling tidak ini yang menjadi fokus kita. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ini jadi karakter kajian subuh, Ustaz. Kalau didongengi terus mereka menunduk. Masya Allah. Tenang, adem, ayem, merem ya Pak. Makanya perlu sedikit penyegaran dengan langsung saja kita buka sesi tanya jawab. Namun sebelum Bapak Ibu yang menyampaikan pertanyaan, saya terlebih dahulu karena saya yang memegang mic ya. Ustaz, tadi disebutkan bahwasanya ada 2 sekte besar yang pertama kali muncul di tengah kaum muslimin, Khawarij dan Syiah. Dan ini kan latar belakangnya lebih kepada karena politik saja. Kalau Qadariyah sendiri itu
dengan Khawarij atau dengan Syiah di posisi mana, Ustaz? Lebih duluan atau seperti apa? Ya, bismillah, alhamdulillah. Ada sekte namanya Qadariyah. Ini pembahasannya berbeda dengan Syiah dan Khawarij. Qadariyah itu sekte yang menafikan takdir Allah. Menafikan niku maksudipun mengingkari. Jadi menganggap bahwa Allah belum mentakdirkan apa yang akan terjadi. Ya, itu munculnya konon di Syam. Ya. Ada pula yang mengatakan dan disebut tegas itu muncul di Irak, khususnya di Basrah. Ada tokoh terkenalnya namanya Ma'bad al-Juhani. Tetapi ini muncul di akhir-akhir masa sahabat. Di zaman ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu masih hidup. Jadi setelah mereka, setelah Syiah dan Khawarij, muncullah pembahasan mengenai takdir, mulai muncul orang yang mengingkari takdir sampai kemudian dilaporkan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ketika ini mulai muncul, lalu diterangkan bahwa ini satu penyimpangan. Singkat kata seperti itu. Nah, kalau Syiah dan Khawarij ini awalnya memang muncul sebagai situasi politik, ya, situasi dalam peperangan tadi, yang kemudian juga membentuk akidah. Syiah secara umum mengkultuskan Ali radhiyallahu anhu dengan beberapa individu keturunannya, ya, bahkan pada zaman beliau sempat ada yang menuhankan Ali, mengatakan anta ilahuna, lalu dihukum oleh Ali bin Abi Thalib, dibakar hukumannya. Ya. Kemudian Khawarij ini sebaliknya. Ya, kalau yang tadi mengkultuskan seorang individu, sahabat, ini malah mengkafirkan. Mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan apalagi Muawiyah dan Amr bin As. Ya. Mengkafirkan Abu Musa al-Asy'ari dan beberapa sahabat yang dinilai sudah menyimpang, dianggap berdosa, lalu karena pelaku dosa itu kafir, maka mereka juga dihukumi kafir. Mungkin itu, Allah. Masya Allah. Baik. Selanjutnya, tadi kita juga sempat menyinggung tentang hadis Dzul Khuwaisarah yang mengkritik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menjadi bibit paling awal dari keberadaan sekte Khawarij. Memang mereka punya karakter suka menyalahkan, tapi tanpa panduan yang jelas. Sampai pun seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga disalahkan. Berarti dalam pandangan Khawarij, apakah betul menurut mereka nggak ada manusia maksum sehingga sampai pun seorang Nabi itu juga disalahkan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau yang setelah Dzul Khuwaisarah ini, mereka umumnya ya tidak menyalahkan Rasulullah. Ya, umumnya begitu. Tetapi di sini ada satu titik krusial, ada satu masalah besar yang sebetulnya bukan hanya ciri khas Khawarij, tapi ini menimpa semua sekte yang menyimpang, seperti diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama, ya, rahimahumullah. Apa? Yaitu mengedepankan pendapat pribadi, ya, opini personal atau kelompok di atas syariat. Syariat itu kan datangnya dari Allah dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berupa Al-Quran, itu firman Allah yang terjamin otentik sampai akhir zaman nanti. Berupa sunnah-sunnah Rasulullah, ya, yang bisa dipilah mana yang valid, mana yang tidak. Berupa ucapan dan praktek, ya, pelaksanaan oleh ataupun sikap-sikap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau ini terjamin, ya, amanah dan maksum dalam menyampaikan syariat. Jadi kalau kita bicara agama Islam itu apa? Agama Islam itu ya yang dikandung oleh Al-Quran dan Sunnah. Tetapi ini ada pihak yang ingin menentang itu, atau menganggap bahwa Sunnah itu bisa dolim, bisa tidak adil. Nah, ini dimunculkan oleh sekte Khawarij, bibitnya pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya itu menjadi ciri khas semua kelompok yang sesat, selalu mengedepankan opini atau pendapat pribadi di atas syariat. Dan itu seperti kata para ulama, ya, itu sebetulnya bibitnya sudah ada di masa siapa orang yang pertama kali menyimpang dalam sejarah yang kita tahu? Sinten? Please. Orang dari Jogja atau dari mana?
Iblis, betul. Iblis itu apa penyimpangannya? Syariatnya jelas. Idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Iblis pun diperintahkan begitu. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia menolak. Dia mengedepankan opininya sendiri, pendapatnya sendiri. Dia kan lebih buruk dari saya, lebih rendah. Dia diciptakan dari tanah, saya dari api. Kenapa yang diciptakan dari api disuruh sujud kepada yang dari tanah? Padahal perintahnya jelas, dia tahu ya, riwayat tidak perlu riwayat panjang dari Allah kepada iblis untuk mendengar apa? Usjudu, sujudlah. Itu yakin betul iblis ini berasal dari Allah perintah ini. Tapi dia menganggap perintah itu tidak benar. Nah, ini bibitnya Bapak Ibu. Kalau ada pikiran, dan naudzubillah kalau kita sempat ada lintasan pikiran begitu, syariat ini ada yang enggak pas, ada yang enggak benar, sementara kita sudah yakin itu memang dari syariat. Nah, inilah bibit-bibit apa penyimpangan. Itu yang terjadi di Dzulkhaisarah, terjadi di Khawarij, dan terjadi di semua sekte yang menyimpang. Ini yang kemudian perlu kita waspadai secara metode berpikir atau beragama. Kalau hasilnya ya seperti itu tadi, mengkafirkan orang muslim yang sebetulnya belum kafir tapi memang melakukan dosa. Apalagi dalam penerapannya juga keliru. Khawarij ini menganggap yang dilakukan Ali bin Abi Thalib dan Amr bin As itu dosa. Dosa besar ya. Jadi teorinya keliru, penerapannya pun keliru ya. Wala'iyadzubillah. Masya Allah. Baik. Dan inilah bahayanya kalau orang hanya berbekal semangat, kemudian dia kurang punya modal yang cukup secara ilmiah, namun kemudian sangat mudah menghakimi orang lain. Alhamdulillah untuk jamaah yang ada di Al-Furqan di sini Pak, semuanya semangat untuk belajar ya. Datang pengajian rame ya, terlepas dari ada yang ngantuk dan seterusnya. Tapi semoga istiqomah untuk segera bangun. Selanjutnya kita berikan kesempatan karena di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul dalam kertas dan sudah ada yang angkat tangan. 1, 2, 3. Mikrofon ada berapa? Baik, diberikan yang terdekat dulu. Silakan Pak. Belakang Bapak ada mikrofon. Boleh sebut nama di sekte Terima apa, kasih. Pak? Nama saya Rahmat Teguh. Saya jadi khawatir dengan beberapa judul buku yang mau saya tulis. Itu saya khawatir jadi termasuk yang tergesa-gesa tadi. Yang pertama, didik secara Islam atau tergilas zaman. Kemudian yang kedua, kembali ke Al-Quran atau kehilangan generasi. Yang pertama nama? Didik secara Islami, ini terkait dengan parenting. Ini didik secara Islami atau tergilas zaman. Yang kedua, kembali ke Al-Quran atau kehilangan generasi. Kemudian yang kedua, Quranic parenting or perish. Termasuk ini parenting by design, not by accident. Ini kan sudah jelas nih, hidup ini kan dari bayi. Baik, bukunya sudah ditulis Pak? Sedang disusun ya, baru judul dulu ya. Mungkin Ustadz ada arahan tentang masalah parenting. Prosesnya berjalan lancar, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari judul-judulnya tidak ada masalah ya, insyaallah. Tapi yang penting nanti isinya. Dan kalau kita bicara parenting apalagi dikaitkan dengan Islam, itu usahakan memang betul-betul ngambil dari Islam. Rujukannya ya dari ulama-ulama yang terpercaya untuk memperjelas rinciannya. Karena akhir-akhir ini mulai muncul konsep-konsep parenting yang entah berasal dari mana. Barat atau timur yang sebenarnya menyimpang, kadang-kadang dipaksa-paksakan untuk umat Islam mengikuti itu. Ya, muncul misalnya dalam mendidik anak itu jangan melarang, jangan mengucapkan kata-kata jangan. Kita datang ke Al-Quran kepada anaknya ya, apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Dilarang. Jadi itu sama sekali tidak masalah mengucapkan jangan atau larangan. Yang penting apa?
beritahukan alasannya. Kalau anak sudah bisa paham, beritahukan alasannya. La tusyda bunayya, panggilan dengan panggilan yang hangat, sayang, menunjukkan kasih sayang kita. Kita kalau sudah, kita misalnya selaku anak ya, sudah yakin orang tua kita sayang, mau disuruh dilarang tidak ada masalah kan? Karena sudah tahu apa? Kita disayangi. Ya bunayya, wahai anakku, itu lebih halus daripada ya beni. Wahai anak kecilku, anak sayangku, nak ya, atau sayang, la tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Diberitahukan alasannya, syirik itu satu kedoliman yang besar, itu satu penyimpangan. Kita mendolimi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contohnya. Ada anjuran untuk banyak-banyak menyampaikan afirmasi. Tapi afirmasi apa? Saya hebat, saya jago. Mana di Quran mengatakan antum jago, antum hebat. Di sunnah mengatakan begitu. Ini justru penyakit. Itulah afirmasinya iblis. Ana khairum minhu. Ya, aku lebih baik dari dia. Dia mengafirmasi dirinya untuk menentang apa namanya? Syariat Allah. Jadi afirmasinya itu kita justru menyatakan diri kita lemah, tapi sekaligus apa? Kita menyatakan kita punya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Keluar dari rumah membaca apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Aku bergantung pada Allah, bukan aku bergantung pada diriku. Nah ini makanya yang penting itu adalah ketika kita menyusun nasihat atau menyampaikan ajaran atau konsep, apalagi menyandarkan itu ke Islam, dan memang konsep yang ajaran yang kita sampaikan ya harus bersumber dari Islam, itu perlu kita pilah. Ini betul-betul berasal dari Islam sesuai dengan penjelasan para ahli Islam, ya. Jangan sampai tercampur dengan yang keliru-keliru itu tadi, wallahu alam. Kita selesai dulu dengan pertanyaan melalui kertas sambil mikrofon disiapkan. Apakah ISIS termasuk Khawarij? Kenapa mereka menyerang orang-orang kafir dan kepolisian serta memberontak pemerintah? Ya, alhamdulillah banyak ulama menyatakan ini bahwa apa namanya 1515 ini, jangan paham ya. Kalau 71 paham juga. Bahwa ISIS ini punya pemikiran Khawarij. Tetapi ya tidak plek-ketiplek dengan Khawarij zaman dulu. Ya, konteksnya pun berbeda. Ya. Tapi karena ini tidak begitu ada di lingkungan kita, ya, maka ini menjadi sesuatu yang kita pelajari, tapi prakteknya secara real itu ada di dunia luar. Ya, pemikiran Khawarijnya muncul dari sisi apa? Yang paling krusial itu adalah kebiasaan untuk mudah mengkafirkan, lalu kemudian diambil tindakan nyata, tindakan kekerasan. Ya. Tetapi mungkin ada hal-hal yang membuat kita tidak juga mudah-mudah menyamakan. Misalnya apa? Mereka ini muncul bukan seperti Khawarij dulu yang asalnya adalah warga negaranya seorang khalifah, ya. Lalu kemudian menyempal. Ini sejak awal memang mereka berada dalam lingkungan yang tidak ada penguasanya. Ya. Kelompok yang memang menyimpang, lalu kemudian berperang apa namanya dengan banyak pihak, kemudian muncullah beberapa sekte pecahan, faksi-faksi pecahan yang antara lain kemudian muncul Abu Bakar al-Baghdadi dengan membentuk kelompoknya itu. Nah, tetapi yang perlu kita waspadai adalah pemikiran-pemikiran yang memang menyimpangnya, ya. Mudah-mudah mengkafirkan, ya. Kemudian apa namanya tidak menggalang persatuan umat Islam, ya. Lalu penerapannya nanti di lapangan itu lebih krusial lagi, tapi itu perlu kita bahas untuk kasus per kasus. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Ya, karena kita perlu berimbang. Di satu sisi, kadang-kadang ketika kita menilai satu kelompok itu menyimpang, lalu semua yang datang darinya dianggap apa? Menyimpang. Padahal bisa jadi beberapa bagiannya itu benar. Itu. Maka ketika kita membahas sekte menyimpang seperti Khawarij, fokuslah pada perkara-perkara yang memang keliru.
Adapun penerapannya di lapangan boleh jadi memang keliru berangkat dari konsep itu tadi dan boleh jadi tidak. Ya, Allahu a'lam. Baik, Masya Allah. Sebagian di antara jamaah juga kadang lebih senang milih di luar. Kalau kita tanya kenapa di luar, ISIS. Tapi bukan khawarij ya, Bukan khawarij karena ya. di luar. Baik, silakan mungkin Pak Adit. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz Nidol dan Ustadz Ami. Yang ingin kami sampaikan yang pertama adalah di lapangan atau di kalangan masyarakat tidak dipungkiri bahwa pandangan mereka itu dengan kami, sebut saja yang ikut pengajian sunnah atau itu dianggap sama dengan khawarij. Dan itu diperparah dengan beberapa pernyataan para tokoh yang menyebutkan bibit dari khawarij itu adalah Salafi Wahabi. Nah, bagaimana cara menjelaskan kepada khalayak yang mungkin ringkas, yang membedakan kita itu dengan mereka, Ustaz? Matur nuwun. Bismillah, alhamdulillah. Caranya adalah kita menunjukkan perbedaannya. Kita menunjukkan perbedaannya. Jangan menunjukkan persamaannya. Khawarij sholat, kita sholat. Khawarij rajin baca Al-Quran, kita juga pengen rajin baca Al-Quran. Ya. Kita pun tidak tahu apakah Khawarij itu cingkrang dan jenggotan atau tidak. Karena banyak dari mereka sudah punah. Mungkin sekarang masih ada sebagian di negara Oman, ya, justru dianggap sebagai negara yang sangat toleran karena mempersilahkan berbagai macam aliran dan agama hidup di sana dan melarang perdebatan. Ya, walaupun akidahnya diajarkan ya masih tetap turunan dari akidah Khawarij tadi. Jadi kita tunjukkan perbedaannya. Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Ahlus sunnah wal jamaah tidak otomatis mengkafirkan pelaku dosa. Lihat dulu dosanya. Dosa tingkatan dosa kecil, ataukah dosa besar, ataukah dosa yang sampai merupakan kekafiran, mengeluarkan seseorang dari agama. Nah ini, ya. Kalau pelaku dosa kecil tidak dihukumi kafir, pelaku dosa besar juga tidak otomatis dihukumi kafir. Yang dihukumi kafir adalah pelaku kekafiran, lalu tidak juga otomatis perlu dilihat apakah orangnya punya udzur atau tidak. Misalnya dia belum tahu kalau itu adalah penyimpangan, ya, atau dia salah memahami, ya, atau kemudian dia dalam kondisi dipaksa seperti dulu seorang sahabat, ya, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu dipaksa untuk mengingkari kenabian Rasulullah SAW atau dipaksa untuk tidak mengakui agama Islam. Nah ini perlu dilihat kondisi masing-masing orang. Di sini cermatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia melihat perkataan atau perbuatannya itu apa, tapi juga tidak sekonyong-konyong menghukumi orangnya seperti itu. Tapi dilihat orangnya ini punya udzur gak? Jangan-jangan dia belum ngerti, perlu diberitahu terlebih dahulu. Jangan-jangan dia salah paham, perlu dipahamkan terlebih dahulu. Jangan-jangan dia saat itu dalam kondisi terpaksa, maka perlu dilihat tingkat keterpaksaannya. Nah ini, Khawarij menyatakan pelaku dosa besar itu tadi akan masuk neraka tanpa bisa ditolong dengan syafaat. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Dia saja tidak dihukumi kafir, ya, apalagi ketika nanti di neraka. Nah, jadi secara umum para jamaah pengertian hukum mengenai pelaku dosa itu ada kelompok ekstrim yang namanya Khawarij tadi menganggap pelaku dosa itu kafir dan masuk neraka. Ada yang lebih dekat sedikit namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mengatakan pelaku dosa besar itu tidak disebut kafir, tidak disebut apa? Mukmin, dia ada di tengah-tengah. Dia ada di tengah-tengah. Jadi misalnya kalau Mu'tazilah ini mau masuk WC itu bukan di WC laki-laki, bukan di WC perempuan, ada di tengah-tengah. Tapi mereka juga mengatakan nanti di neraka, di akhirat juga akan masuk neraka. Ya sama saja dengan
Khawarij tadi tidak bisa mendapatkan syafaat, tapi dia tidak diposisikan di dunia ini muslim atau mukmin atau kafir. Lalu ada kelompok yang sempalan ekstrem sebaliknya, namanya Murji'ah. Itu menganggap pelaku dosa besar lenggang kangkung, ya, jalan saja. Ya, hukumnya sama dengan orang yang tidak melakukan dosa secara status iman dan kafir. Nah, bagi Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Murji'ah maupun Khawarij ini sama-sama menganggap iman itu satu hal saja. Kalau hilang, hilang semua. Kalau tetap ada terus. Ya, dia tidak bertambah atau berkurang, tidak ada gradasi. Satu titik saja dianggap iman itu. Tapi bagi Khawarij, dosa bisa menghilangkan iman. Ya. Bagi Murji'ah, dosa tidak mempengaruhi iman, imannya masih utuh. Bahkan dinyatakan kadang-kadang sama seperti imannya Jibril dan Mikail. Bagi Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Dan ini yang diterangkan di Quran dan Sunnah, iman itu bergradasi. Seperti halnya pohon, ada akarnya, kemudian ada batangnya, nanti ada rantingnya, ada cabang dan rantingnya, ada daun dan ada buahnya. Bisa bertambah, bisa berkurang. Ya. Kalau bertambah tidak ada batas tambahnya, terus bisa hidup setinggi mungkin. Kalau berkurang ini bisa sampai kemudian mentok, hilang, tercabut sampai akarnya, itulah baru dia jatuh apa? Kafir. Tapi kalau pohon itu buahnya hilang, kita petik semua, masih pohon bukan? Masih. Kalau kita patahkan semua rantingnya, masih pohon? Masih. Kita patahkan beberapa batangnya, masih pohon? Pohon. Tapi kalau kita cabut sampai akarnya, kita buang, pohonnya sudah tidak ada. Nah, kita terangkan begitu. Ya, jadi dengan mengetahui perbedaan, orang akan paham, oh ya memang apa namanya ini bukan yang itu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Dan Masya Allah, memang upaya orang untuk menyudutkan dakwah Ahlussunnah beragam saja. Mereka menyebut ini Khawarij, oh nggak nemu cirinya. Bibit Khawarij, kayaknya juga nggak cocok disebut bibit. Nah, beralihlah ke radikal, nggak cocok juga, karena ustadznya lemah lembut. Ya sudah, bibit radikal paling terakhir sekali. Disebut potensial. Potensi radikal. Ya, itu salah satu di antara bukti bahwasanya tuduhan datang dari awal, tapi bukan dari hasil realita yang ada di lapangan. Maka Bapak Ibu sekalian, kita tampakkan sebagai manusia yang baik dan selalu tertib dalam bernegara, mengikuti aturan sebagaimana aturan yang untuk kemaslahatan bersama, dan bagian inilah yang menjadi ciri Ahlussunnah, sehingga celah untuk mencari penyebutan ini Khawarij gak bakalan ketemu, insya Allah. Nah, ini sekaligus ya, kita sambung pada pertanyaan terkait masalah ketaatan kepada keputusan pemerintah. Karena memandang banyak sekali ketidakadilan. Kemudian juga kasus seperti korupsi dan lain-lain. Kalau kemudian ada orang yang benci kepada pemerintah karena ini, apakah termasuk bibit dan gejala Khawarij? Bismillah, alhamdulillah. Ini permasalahan yang panjang. Makanya orang nulis buku berjilid-jilid dalam persoalan pemerintah, khususnya di masa sekarang. Tapi rumus umumnya ada 2 atau 3. Pertama, sama sih sebetulnya yang dikatakan Khawarij tadi, la hukma illa lillah, tapi dalam pengertian yang benar. Ya, bahwa kita semua siapa saja itu wajib berhukum dengan hukum yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu mengikat mau presiden, mau bapaknya presiden, ya, mau raja, mau siapa saja mengikat, ya, baik pemimpin maupun rakyat. Ini dasar pertama. Ya. Oleh karena itu, mengacu pada dasar yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mewajibkan kita wa atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Kita diperintahkan taat secara mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ditambahkan lagi, dan juga para penguasa atau pemimpin di antara kalian. Kalau soal keilmuan, ya ulil amrinya para ulama. Kalau soal pengaturan hidup bermasyarakat bersosial, ya pengaturnya para umara.
Lalu kalau ada perselisihan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kembali kepada pasal pertama tadi. Kalau ada perselisihan. Nah, artinya apa? Artinya pemimpin itu ditaati adalah dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau pemimpin ini memerintahkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu kata wajib taati, bahkan wajib kita taati. Misalnya penguasanya mewajibkan sholat 5 waktu, ya tanpa mereka mewajibkan pun kita wajib melakukan. Penguasanya mewajibkan untuk untuk menjaga agar tidak mendolimi orang lain atau merusak fasilitas umum, ya tanpa diwajibkan oleh mereka pun kita wajib melakukan itu karena diperintahkan Allah, ya. Wajib berlaku jujur dan seterusnya. Kalau pemimpin memerintahkan sesuatu yang mungkar, sesuatu yang terlarang secara syariat, la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq, atau innamat ta'atu fil ma'ruf. Taat itu ya dalam perkara yang memang baik. Kalau diperintahkan buruk, maka kita tidak boleh mentaati. Mulai dari perintah orang tua. Fa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dilarang, perintah orang tua dilarang. Perintah presiden juga dilarang kalau mereka menyuruh syirik, mereka menyuruh bid'ah, mereka menyuruh maksiat atau menyuruh untuk membolehkan itu. Saya beberapa waktu lalu ada ustadz di Bali cerita, ya. Beliau didatangi seorang pejabat minta label halal tapi untuk minuman keras. Minta label halal untuk minuman keras. Sudah gitu yang minta ini bukan orang Islam. Dan agak memaksa, ya. Singkat kata kemudian, Pak, ngapain minta minuman, minta label halal, kan yang minum juga nggak peduli dengan halal dan haram gitu. Maksudnya biar lebih bisa dipromosikan. Nah, ini tidak boleh kita taat dengan yang seperti itu. Jadi ini jelas nggih. Yang kalau diperintahkan kebaikan atau sesuatu yang jelas baik secara syariat kita wajib taat. Kalau diperintahkan dengan keburukan kita tidak boleh taat. Lalu ada wilayah pertengahan yang belum ditentukan syariat baik atau apa buruknya, ya. Ini kita perlu taat, ya, kepada pemimpin untuk kemaslahatan umum, dan itu nanti ada rinciannya dan ada sedikit perbedaan ulama yang kalau kita bahas mungkin panjang, tapi secara singkat ada dua pandangan. Pandangan pertama mengatakan wilayah pertengahan nih yang belum jelas atau belum belum bisa kita pastikan. Kalau penguasanya itu adalah penguasa yang adil, yang berhukum dengan hukum syariat, maka wilayah pertengahan ini pun masyarakat wajib untuk apa? Untuk taat. Dan itulah wa ulil amri minkum itu tadi. Meskipun tidak ada kata wa atiunya, tapi kan ini nyambung dengan wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Lalu ada pandangan kalau perkara yang belum ditegaskan oleh syariat, ya, lalu penguasanya ini penguasa yang biasa zalim atau konsep hukumnya juga konsep hukum syariat, maka tidak wajib taat kecuali dalam rangka menjaga kemaslahatan. Nah, ini dua pandangan yang sama-sama berasal dari para ulama yang cukup rumit, ya, kalau kita dalami, tetapi intinya sama, Bapak Ibu. Apalagi dalam kita situasi hidup di Indonesia, kalau ada perintah yang jelas-jelas sesuai dengan arahan syariat, ya kita wajib taat. Bahkan tanpa disuruh pun wajib. Kalau jelas-jelas bertentangan dengan syariat, entah itu soal riba, soal minuman keras, soal perzinahan, soal beberapa kezaliman, ya kita tidak boleh taat. Nah, wilayah pertengahan ini wilayah istihad. Kita ulama, khususnya ulama yang juga sama-sama hidup bersama kita di Indonesia. Misalnya apa? Soal urusan pajak, Ustadz, boleh nggak lari dari pajak? Nah, tinggal tanya Ustadz Ami. Soal urusan pensiun, boleh nggak kita ini ambil dana pensiun? Kan itu diambilnya dipotong dari apa? Ya, ada unsur menyimpangnya, tetapi di satu sisi juga ada unsur yang tidak bisa kita hindari. Nah, rujuklah ke para ulama, ya, Ustadz Ami misalnya. Barakallahu fi.
Barakallahu fiik. Kalau dikembalikan ke saya, sekarang kita harus sudah selesai ya. Sekarang jam 5.59 pas jam 6. Dan masih ada beberapa pertanyaan yang lain. Tapi kayaknya tadi sudah terwakili dengan penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz Nidhol Masyud. Kurang berapa menit Pak ini? Sudah lewat. Baik, kita sampaikan jazakallahu Ustadz Nidhol Masyud yang sudah memberikan pemaparan tentang pengantar mengenal Khawarij. Ada yang masih mau ditekankan? Saya ingin menyampaikan yang terakhir. Kita tadi membahas soal itu sebuah pendahuluan saja, dan saya dengan keterbatasan ilmu dan kemampuan menyampaikan sedikit mengenai itu. Tentu untuk lebih detailnya lagi perlu kita pelajari secara langsung dari gurunya, langsung dari rujukan ilmunya. Tapi insya Allah bisa ditangkap poinnya. Saya boleh menyimpulkan ada 3 hal penting. Pertama, ciri khas Khawarij tadi yang sebetulnya bukan ciri khas semua yang menyimpang adalah mendahulukan pendapat atau opini pribadi untuk melawan syariat. Ini mari kita hindari. Ya, jangan sampai kita terjerumus ke situ. Maka pelajarilah Islam dari sumbernya, dari sunnah dengan bimbingan para ulama atau para asatidzah yang dikenal terpercaya, dan kemudian semakin dalam kita mendalami, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah mencapai kebenaran. Lalu yang kedua, salah satu ciri khas penyimpangan Khawarij adalah mengkafirkan pelaku dosa besar atau mudah-mudah menghakimi, apalagi menghakimi urusan iman dan kafir. Nah ini mari kita jaga jangan sampai terjerumus ke arah sana. Termasuk juga kita jangan mudah-mudah mengkhawarizkan orang. Dikit-dikit ini khawarij, ini khawarij. Nah, sebagaimana kita tidak boleh mengikuti khawarij, kita juga tidak boleh mudah-mudah menuduh orang sebagai khawarij. Intinya dalam menghakimi itu harus betul-betul ekstra hati-hati. Kalau ulama semisal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sedemikian luas dan diakui keilmuannya dan sangat mendalam, sangat cermat saja, begitu berhati-hati memvonis orang, maka kita pun begitu. Lalu terakhir yang ketiga, vonis terhadap orang itu kan urusan kedua, Bapak Ibu. Yang penting adalah vonis terhadap diri kita. Karena ini yang akan kita bawa, kita pertanggungjawabkan dan kita bisa mengubahnya. Gitu. Nah, maka mulailah dari diri kita sendiri ya, untuk berusaha mendalami akidah yang benar dan untuk mengikuti jejak-jejak Ahlus Sunnah wal Jamaah secara pendirian dan pandangan maupun secara sikap bagaimana yang seharusnya dalam berinteraksi dengan umat Islam. Kan secara umum kita juga punya tugas dakwah. Nah, dakwah ini lebih lagi harus sememikat mungkin. Ya. Orang yang ingin bahasa kasarnya menjajakan Islam ke masyarakat, ya jangan kalah dengan sales kosmetik ataupun sedemikian rupa mengesankan baik produknya itu. Yang dia tahu ini bohong gitu, tapi dia rela melakukan itu supaya orang kepencut dengan produk yang dia promosikan. Lah kita yang mempromosikan Islam masa tidak tampil dengan memikat lalu menawarkan secara bagus produk Islami, dan memang bagus gitu, dan bahkan lebih bagus daripada penawaran yang kita lakukan. Maka itu kita perlu upayakan sehingga orang tidak kemudian membuat cibiran-cibiran yang seperti tadi. Itu kan kadang-kadang juga muncul dari kesalahan dai-nya ya. Kesalahan orang yang menyampaikan ajaran as-sunnah itu kok begini. Nah, sehingga orang menjadi tidak empati. Maka dengan cara itu insya Allah kita bisa punya peran ya, yang akan dinilai baik dan menjadi timbangan baik kita untuk di akhir nanti. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semua kesalahan itu dari saya pribadi, dan kalau ada kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala semata ya. Allah. Jazakallahu khairan. Baik, kemudian langsung saja saya sampaikan satu pengumuman ya. Kita masih punya 2 Selasa sebelum Idul Adha. 2 Selasa atau 3 Selasa? 2 Selasa, karena tanggal 26 sebagian sudah berada raya ya. Dan kemarin sempat kita bincang-bincang dengan Takmir, sebagaimana tahun sebelumnya, pengantar sebelum Idul Adha nanti akan ada pembahasan tentang fikih kurban atau fikih Idul Adha. Insya Allah pertemuan besok nanti kita mau bahas tentang fikih muamalah berkurban.
terkait bagaimana cara pengadaan sapi, kemudian cara distribusi yang kadang bermasalah di sebagian panitia. Insyaallah taala. Jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Nidhal Masyud. Semoga Allah taala memberikan kita hidayah dan limpahan rahmatnya sehingga bisa selalu istiqomah sebagai muslim ahlu sunnah. Allahumma amitna alal islami wa ala sunnah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.